yang lagi viral bilang apa namanya, dia dituduh difitnah memperkosa ya, korbannya udah banyak, itu namanya Agus ya. Nah, sekarang yang buta itu disiram itu Agus. Sekarang ini Agus lagi, yang satunya Agus Miftah. Agus Miftah ya. Jadi di situ ya. Jadi buat Mak Lampir sih, siapa namanya, Alpa, jangan lupa komen di sini ya, simak-simak itu snack video. Nah, jadi yang salah satunya juga bilang, Bun, ini akun palsu apa akun asli saya selalu live streamingnya tidak pakai record ya, langsung ke YouTube, channel YouTube saya. Jadi kalau ada pun orang yang membantu-bantu, iming-imingin bantu kalian, minta transfer uang, itu adalah akun palsu. Saya bagi-bagi bantu orang, tidak saya pungut biaya sepeser pun. Ini yang udah menerima banyak orang. Banyak orang yang udah menerima, baik di TikTok itu dulu sama yang di YouTube. Itu jadi ya. Itu salah satunya, Bro. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi begitu. Kalau kamu minta sepil-sepil rumah, sepil aja rumahmu sendiri ya. Jadi sepil aja rumahmu sendiri. Oke, jadi sepil aja sana ya. Pamer itu pamer kebaikan, bukan pamer apa donasi diminta lagi. Donasi sama orang saya nggak minta lagi loh ya. Mana orang yang sudah pakai baju dari saya dulu, mana? Ya, yang kita bantu-bantu itu tuh orang-orang itu dulu yang kecelakaan, yang itu mana? Dulu. Uangnya tidak saya minta lagi, Bro. Ya. Ya harus nyerocos lah. Kamu kan buta orangnya, ya kan? Ya, jadi di situ, Bro, ya. Ya, jangan lupa ya, Bro, kopi. Jangan lupa kopi susu, ya. Jangan lupa kopi and susu, ya. Percuma diomongin ya lah, iya percuma lah. Jadi kamu kan buta orangnya. Daripada orang buta mata, kamu kan buta hati orangnya. Ada tuh. Ya. Nah, ada penjilat yang sekarang berdakwah. Dulu ingat nggak kata-katanya? Kalau ada orang yang menghinamu, senyumin saja. Kalau ada orang yang menghinamu, senyumin saja, kata Gus Miftah itu. Ya, Gus Miftah itu. Tapi sekarang dia jilat sendiri. Ya. Akhirnya omongannya itu buat dia sendiri. Keren, Bro. Ya, maka orang sombong itu lawannya apa? Lawannya waktu. Seiring jalan waktu dia akan menuainya, karma yang akan dia tuai dengan kesombongannya sebagai penjilat. Itu salah satunya. Ya, jangan lupa. Jangan lupa ya. Agus. Macam-macam Agus ya. Ada Agus yang Kalimantan, ada Agus Miftah, ada Agus yang bermacam Agus yang bikin geger donasi diminta lagi itu. Ya. Jadi begitu ya, Bro. Dikit-dikit banyak lapor, ini banyak-banyak lapor, emang gacor bocor, Bro. Ya memang betul. Ya 2024 itu kesan Agus ya. Agus yang nggak punya amit-amit ya. Kita bukan menghina ya. Ada yang kasusnya dia minta tolong ya, yang minta tolong kasusnya karena dia dituduh fitnah katanya. Tapi korban udah banyak. Korban udah banyak, nggak 1-2 aja, Bro. Ya, anak-anak pula. Ya kan, anak-anak yang di bawah umur. Ya itu Agus namanya. Juga ada Agus Miftah. Saya kalau ingat yang namanya dia bela Jokowi dulu, menjelek-jelekan yang namanya Prabowo. Keren, Bro. Coba di-upload lagi itu. Ya. Nggak ada. Kayaknya pendukung 58 nggak ada yang berani deh ya. Kalau mengupload yang namanya kejelekan yang namanya Gus Miftah pada kala dia menjelekkan yang namanya Prabowo, nggak ada. Kalau saya mah santai aja, dari dulu sampai sekarang sama saja, ya dah. Nah itu, Bro, ya. Jadi saya tuh bukan nggak menyimak. Politikus busuk yang menyelinap ke pesantren itu salah satunya, kata Gus Miftah. Ya mani-mani politik, ya najis katanya, itu ada videonya. Itu salah satunya si Gus Miftah. Kemudian dia dulu ya bilang
Apa namanya? Kalau ada orang yang menghinamu, senyumin saja. Salah satunya orang yang senyum adalah si tukang, ya kan? Nah, apa yang disampaikan diceramahkan sama Agus Miftah itu? Ya, Gus palsu itu ya. Gus palsu si Taim itu, si anak marbot dari Lampung itu. Ya. Gus Miftah si anak marbot dari Lampung itu ya. Jadi menelan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang menghinamu, senyumin saja, ya kan? Nah, mulutnya mending diam lah. Kalau kamu suruh diam, ya suruh aja diam itu Gus Miftah. Dia minta maaf ke Bapak tukang es itu bukan berdasarkan hati nurani, karena dia ditegur admin yang namanya Gerindra, ditegur Pak Prabowo. Ya. Nah, iya. Emang kamu masih muda. Kamu juga bakal tua. Mudah-mudahan kamu nggak nyampe tua ya, mati segera, kelelap noh. Ya, negara kita mulai kelelap. Ya, di situ ya, Bro. Ya, mudah-mudahan kamu mudah-mudahan kamu di sana yang nggak nyampe tua. Ya, yang teriak-teriak sama orang tua. Tuh presiden kita aja udah tua, udah 72 tahun loh. Ya, mana yang kemarin ngoceh bilang udah tua loh, setruk. Ya, ada orang melawan PDI aja sampai setruk. 20 tahun. Ya. Cerita dulu, cerita sekarang ya beda. Lah memang cerita dulu, kalau cerita dulu yang bani-bani 58, bani-bani peliharaan yang udah gemuk-gemuk ya, yang udah dipelihara gemuk-gemuk itu dulu ceritanya. Ante asing. Ante asing pokoknya. Ya, begitu. Ya sekarang dia jabat tangan merangkul orang asing. Ya, tapi jangan lupa bro, waspada aja negara kita. Ya, negara kita kenapa? Saya takut dengan strategi kelima. Rampoklah tetanggamu di saat tetanggamu sedang kebakaran. Ya. Nah itu, jadi jangan lupa ya, hati-hati aja. Rampoklah tetanggamu di saat tetanggamu sedang kebakaran. Itu strategi kelima. Ya, memang dia omon-omon bro ya. Omon-omon, dia bilang ante asing. Kejar para koruptor sampai yang nama itu janji kampanye sampai ke negara Antartika, tapi dia nggak mengejar itu yang namanya salah satu kader Gerindra korupsi ditangkap KPK, nggak ada yang bunyi tuh, ya. Ya orang-orang di belakang itu, ya kayak sama Dikun Hartono itu ketangkap di Shanghai, ya sama Dikun Hartono. Ya kasus BLBI ya yang terbesar di negara kita, kasus BLBI negara kita. Kasus besar banget ya, itu ditangkap di Shanghai. Itu jadi Dewan Penasehat Gerindra. Sudrajat Jiwandono. Salah satunya kasus BI. Bagi-bagi money. Ketika Fadlizon itu belum mencuatkan rasisme etnisitas di negara kita, belum ada yang namanya pembakaran jarahan 98. Bagi-bagi money di DPR itu yang namanya Sudrajat Jiwandono kala itu sebagai dirut yang namanya BI, bagi-bagi agar orang DPR itu menandatangani hutang negara kita kurang lebih 1.500 triliun agar ditandatangani disetujui oleh DPR. Maka dia suap-suaplah DPR ya, suap-suap DPR dulu ya. Jadi agar negara kita ini disetujui hutang IMF 1.500 kurang lebih 1.500 triliun. Nah, setelah cair utang IMF itu, si Fadlizon mulai rasisme etnisitas, terjadilah penjarahan, pemerkosaan, tawuran di negara kita 98 kala itu orang yang si mantu di mana ada di situ ya, kaburlah dia ke Jordania ya. Semakin kamu hina gua ya, semakin saya kuat. Jadi kasus 98 itu ya diawali oleh Fadlizon, rasisme etnisitas. Terjadilah penjarahan, pemerkosaan ya, ras, agama, suku berbentur jadi 198 lalu
maka larilah orang itu tidak bisa mengatasi itu. Orang-orang itu di mana sekarang ini yang membuat negara kita hancur itu ada di Gerindra. Kasus yang namanya BI dulu orangnya di mana? Direkomendasi oleh Gerindra. Jadi yang namanya Gubernur Jawa Barat kala itu, ya. Ya, jadi di situ kamu harus jelas, Bro. Jadi mantan Gubernur BI itu dulu kasusnya banyak, ya. Itu orang-orangnya ada di belakang mana? Di belakang Gerindra. Samadikun Hartono juga ada di yang namanya Gerindra. Satu lagi, Burhanuddin Abdullah. Ya, Burhanuddin Abdullah. Salah satunya ada lagi di Gerindra. Banyak kasusnya loh orang-orang di belakang Gerindra itu. Kamu bilang suci. Kamu bilang dia suci. Jadi tahu, sampaikan itu sama adminnya ya. Jadi begitu. Kalau mau jadi admin Gerindra itu harus tahu ya sejarah. Kita bukan penghujat, Bro. Beda dong, bongkar semua rahasia negara ini dengan yang namanya hujat. Beda nggak? Dia aja nggak bisa bedain, Bro. Dia aja nggak bisa ngebedain mana orang yang menyampaikan fakta itu yang sebenar-benarnya, mana yang orang yang tidak tahu apa-apa, bodoh dengan orang apa namanya sejarah-sejarah di negara kita ini, nggak ada tahu, ya, nggak ada yang tahu. Jadi kamu harus tahu siapa orang-orang itu, ya. Jadi tahu dulu Sudrajat Djiwandono itu kasus BI besar. Sama Dikun Hartono ya. Sudrajat Djiwandono itu direkam juga kasus BI ya. Kalau yang namanya sama Dikun Hartono kasus BLBI, bank likuidasi ya. Bantuan likuidasi bank. Itu ya yang namanya sama Dikun Hartono. Ketangkapnya di mana? Di Shanghai, Jepang. Ya, jadi begitu. Nenek peot, nyali saya nggak pernah peot, Bro. Nyali saya nggak pernah peot. Asal lu tahu. Wajah boleh peot, nyali saya nggak pernah peot. Dari dulu. Itu dari dulu, Bro. Nyali saya itu nggak pernah peot sampai sekarang. Ya, jadi orang-orang yang non toleransi di negara kita ini lawan. Kenapa? Ya, kamu selalu teriak bilang nenek peot, nenek sekarang ini kritik loh. Ada nenek yang udah bertongkat aja kritik, nyalinya nggak pernah peot. Itu salah satunya. Harus tahu kamu. Ya bodoh kali kamu ya di negara kita ini nggak tahu apa-apa. Jadi kamu ingat Fadlizon dulu setelah dia minta merayu-rayu yang namanya penguasa Orbah dulu ya 98 lalu ya, untuk videonya apa namanya foto-fotonya dia dekat sekali sama yang namanya Pak Soeharto itu banyak. Itu salah satunya. Nah, kemudian saya juga berpolitik, itu bukan berpolitik sebenarnya, bongkar ya, kita itu bongkar ya semua ya dulu ya, jadi fans-fans saya itu pada tahu semua. Jadi juga mengenai Anies ya, dulu dibilang kita menjelek-jelekan, saya itu tergantung gelombang, kalau lo jual gue borong, itu salah satu prinsip saya. Dulu dia menjelek-jelek kan itu, kalau saya balas, kalau dia berbaik ke kita saya balas baik ya, kalau mereka berbaik sama saya balas baik. Itu salah satunya ya. Kenapa? Lah itu salah satunya saya bongkar dulu. Siapa? Bambang Tri, orang terdekat yang namanya Fadlizon juga ya, bahkan KTP-nya juga kita punya ya. Kemudian Anies dulu disekolahkan melalui Yayasan Ibu Ten Soeharto ya. Jadi itu salah satunya. Emang saya menjelekkan? Bukan menjelekkan kan. Kenapa? Dia harus apa yang namanya berbalas budi. Ya, kebaikan orang-orang cendana terhadap Anies ya, itu ya harus dibayar, harus berbaik budi demi keselamatan negara. Ya kan, itu salah satunya. Anies itu disekolahkan waktu SMA-nya disekolahkan oleh Ibu Tin Soeharto melalui yayasan yang namanya Ibu Tin. Ya. Nah, celotehan nenek keriput. Oh, nyali saya nggak pernah keriput, Bro. Salah satunya kamu demam dengarnya. Ya kan? Ya, salah satunya kamu demam loh dengarnya.
Ya, makanya suaranya nggak pernah keriput, nggak pernah redup, bro. Tama nyaring iya. Ya kan? Ya, mau keriput, nenek peot. Nyalinya sedetik pun nggak pernah peot itu nyalinya. Lah iya. Asal lu tahu itu. Nyalinya itu yang kamu peot-peotin nggak pernah peot. Herannya. Nah, kalau nyali saya peot, saya nggak akan teriak dulu bubarkan EPI. Nggak akan. Kalau nyali saya peot. Ya kan? Itu malah kenceng, bro. Ada yang mau cincang saya. Mana tuh orangnya? Ya, ya, itu ketua-ketua anti toleransi mana-mana dulu orangnya. Yang mau cincang saya mana orangnya? Ya. Kamu kalau nggak dengar celotehan saya nggak tahu apa-apa di negara kita. Jadi kalau kamu bilang orang Gerindra itu suci, salah. Ya, mantan kasus BLBI terbesar, ya, melarikan uang negara kita ini tertangkap di Shanghai. Ada di mana? Jadi Dewan Penasehat Gerindra, salah satunya. Kemudian ada sama Dikun Hartono besan dari orang itu, ya. Itu salah satunya direkomendasi menjadi gubernur Jawa Barat kala itu. Setelah negara kita rasisme, etnisitas, penjarahan, pemerkosaan, membedakan ini orang Cina, ini orang suku itu, ini orang suku ini. Jadi lu harus tahu. Ya, jadi kamu itu pejuang apa? Enggak harus pakai bambu runcing lo berjuang tuh sekarang ini. Kata Jokowi, gunakan digital sebaik-baiknya. Sampaikan apa yang kamu belum tahu, mereka belum tahu. Sampaikan lalu saya sampaikan. Kok kamu marah? Nah, sekarang kamu kan jadi penjilatnya dia kan, jadi jongosnya sembah-sembah si Mulyono kan? Ya di situ. Nah, sekarang pengikutnya, dulu ada pengikutnya yang namanya siapa tuh yang selalu kalau nggak percaya sama Bambang Tri berarti Anda nggak percaya sama yang namanya Quran. Siapa itu namanya? Gas-gus pula itu namanya. Ustadz Janco biasa, bro. Ya, Ustadz Cok itu loh. Siapa yang namanya itu? Siapa itu? Ustadz Cok itu namanya. Banyak penjilat itu loh. Ustadz Cok itu, bro. Iya. Ustadz Cok siapa ya? Penjara berapa kali deh Ustadz Cok? Ya. Bukan Miftah, ya, si Ustadz Cok. Ustadz Cok yang satu itu Gus Nur. Banyak sekali gelar Gus ini, bro. Ya Allah. Ada dulu jual juriat Nabi. Lawannya saya. Ya, makanya kalau mau lawan PKI yang berbalut-balut agama ini, ya cukup Nyai Dagelan ini. Iya, keluarin itu ya PKI, anak-anak PKI, anak cucu PKI yang menjual-jual juriat. Lah iya harus ngecaprak lah. Kalau saya nggak ngecaprak, lu mah buta sejarah, bro. Jangan lupa minum cucu ya. Ini bukan susu gratisan dari Wapres lo ya. Lo udah dapat susu gratisan dari Wapres, otaknya madet. Kopla. Ya. Mantap kali, bro. Ini susunya. Baru kopinya. Sugi Nur, iya benar, Sugi Nur. 2 kali penjara dia di masa jabatan yang namanya Jokowi. Banyak kali, bro. Asal rambut panjang, asal pakai kopiah, gelarnya Habib. Ya. Itu dulu. Jual juriat. Pokoknya ya itu asal sekarang ini walaupun pakai blangkon, mau pakai omongannya cacok, mau menghina, mau itu pokoknya gelarnya Gus. Ya, enggak tahu lah si anak marbot ya gelarnya Gus kan pokoknya dapatnya itu. Ada pendukungnya di sini ya. Oh, ya. Panas dia, bro. Jangan lupa, bro, kalau mau simak saya siaran langsung, tolong jangan lupa jangan jauh-jauh dari kompres.
Ya, gua itu walaupun tua nggak pernah tua nyalinya, ya darahnya selalu muda. Ya, banyak sekali gas gus di negara kita bikin masalah. Ya, nah, dulu ada itu ya yang lari cepat jarak jauh ada jadi Bang Toyib umroh nggak pulang-pulang ya dapat penghargaan pula dari Arab. Penghargaannya apa? Iya itu ya deportasi surat merah. Nah, masa pulang kampung ke tempat kakek kok dikasih surat surat deportasi? Kasihan deh. Ada yang umroh ini banyak sekarang itu nggak ditolak. Kenapa sekarang ini kalau kalau memang dia cucu Nabi, ya kenapa dia nggak bisa umroh lagi di sana ditolak? Ih, saya khawatir, saya bilang dulu ya. Saya khawatir, ya kalau Mekah menolak, takut ditolak bumi saya itu aja. Ya, ya. Nah iya, jangan lupa bro ya, nyali saya nggak pernah ciut, nggak pernah peot. Ya salah satunya. Lawan saya itu banyak loh, jutaan loh. Jutaan lawan saya itu ya. memang memang lu belum pernah kenal gua ya. Ah itu simak lah itu video-video jadul kita di sana itu. Ya. Nah, ada alat serbaguna ya kan dulu ya kan saya praktekkan. Asal pakai selendang, gelarnya Habib ya. Ceramahnya kuliah subuh apaan? Bahas kelamin. Ada yang sembutnya tipis ya, ada yang keriting. Ada yang kemaluannya dalam, ada yang dangkal. Makanya saya panggil dia Ustadz Cabakwan itu dulu ya. Banyak kali bro ya yang belum tahu ya mana ya ayo viralkan kembali itu ada di Snack Video download tuh ya itu kan saya privat ya lu pakai harus download itu ya. Iya ada Ustadz Cabakwan ya kuliah subuhnya itu bawa-bawa jurian Nabi padahal kakaknya itu dekat sekali sama saya loh. Nah, istrinya orang Sunda ya, istrinya si Teteh itu kemarin yang kita bantu, dia minta bantu bulan berapa itu tahun kemarin ya, tuh dia mau melahirkan ya. Sekarang anaknya kurang lebih ya sekitar setahun setengah lah, setahun lah. Nah itu ya, itu salah satu kakaknya Habib Bahar itu ya, si Bahar Smith itu. Nah. Jadi nggak tahu kamu kalau yang namanya Ustadz Cabakwan tuh saya julukin itu siapa? Ah, ya itu salah satunya ya. Lah iya bro ya kuliah subuh ya katanya ada kitab buatan sendiri bahas masalah kelamin. Kalau dagunya lancip ya perempuan itu ya kemaluannya dalam banget. Itu salah satunya ya. Kalau perempuan ya bibirnya tipis katanya ya itu kemaluannya kering katanya udah nyobain dia satu-satu masalahnya. Ya dia udah nyobain satu-satu mungkin kalau bokongnya nonjol ya. Nah itu banyak loh pengikutnya ya. Banyak pengikutnya itu dulu ya. Sekarang Gus Miftah banyak pengikutnya ya. Gas Gus ini aduh Gusti ya. Kalau bokongnya nonjol ya nafsunya gede katanya gitu bro. Ya. Masih ingat? Kalau kamu pikunan saya ingatkan ya nafsunya gede katanya kalau yang namanya bokongnya nonjol. Ya, kalau kumisnya tipis, zembutnya tipis katanya. Ada zembut keriting. Iya nak, ya nak itu lawan saya itu dulu ya. Nah ada katanya, ada yang orang benci Habib. Kita tuh bukan benci bro, kita itu bersaudara semua. Tapi tingkahmu itu nggak sesuai, ya nggak sesuai. Apa yang kamu ceramahkan, apa yang dipakai, ya apa yang disampaikan dengan perilaku kamu itu nggak sesuai. Makanya saya kritik. Itu bukan benci bro, ya. Sama apa adanya. Kalau memang kamu jurian Nabi mana daftar palidnya?
Ya, kalau orang memang keturunan juriat Nabi, maharaja yang ada di yang namanya siapa namanya raja-raja yang ada di Arab Saudi pasti memberikan penghargaan. Salah satunya mungkin diberi istana, mobil, diperlakukan istimewa di Arab Saudi, bukan dikasih yang namanya surat deportasi. Ya. Nah, jadi saya harap Indonesia itu bersih dari orang-orang yang berjualan agama. Ya. Ya katanya kita punya Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, harus punya perilaku manusiawi, punya adab. Ya, jangan perilakumu macam binatang. Tangkap kepung istana. Perang, angkat pedangmu. Ya, kalau mereka punya peluru, kita punya peluru. Ya, nggak boleh gitulah. Masa jual-jual juriat, petantang petenteng di negara kita? Ya nggak boleh lah. Lawannya adalah saya, salah satunya. Ya, jangan bilang ya dulu benci para habaib, nggak ada. Kita itu benci sama para habaib itu. Ya tergantung habibnya yang bagaimana, bro. Habaib di negara kita ini banyak. Yang santun banyak, yang benar-benar juriat Nabi banyak.